Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasikun. Surah Ali Imran ayat 110. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, yaitu Allah berfirman kuntum khairatin ukhrijat linnas. Artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dengan catatan harus mempunyai 3 syarat, yaitu pertama ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua wa tanhauna 'anil munkar, yaitu untuk mengajak juga orang lain maupun diri kita untuk mencegah perbuatan yang mungkar. Sudah itu wa tu'minuna billah, yaitu yang ketiga, yaitu syaratnya agar kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam surah ini kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa untuk menjadi umat yang terbaik itu minimal 3 syarat ini harus dipenuhi agar berjalan sebagai mestinya dan dapat menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah yang mengatakan inni ja'ilum fil ardi khalifah, karena sesungguhnya saya ingin menjadikan manusia itu khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dalam segala persoalan hidup dan berbagai penyelesaian dari permasalahan yang kita hadapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam difirmankan di dalam Al-Qur'an maupun yang telah dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar manusia menyelesaikan segala persoalan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, pada tanggal 5 Agustus 1990, negara-negara yang tergabung dalam OKI atau OIC, yaitu Organization of the Islamic Conference, mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam yang bernama CD atau Cairo Declaration. Deklarasi ini lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 5 Agustus 1990 yang berisikan 25 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan hak asasi manusia atau HAM yang kita kenal dengan bahasa Universal Declaration of Human Rights yang dilahirkan PBB pada tahun 1948. Nah, menurut Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa, sarjana hukum, dalam bukunya yang beliau tulis dengan judul
Al-Quran dan hak-hak azazi manusia, uh, merangkum bahwa HAM itu menjadi 15 item. Di antaranya yang ingin saya sebutkan beberapa itemnya di sini. Yang pertama itu hak persamaan dan kebebasan. Jadi HAM itu yang pertama menurut beliau adalah hak persamaan dan kebebasan. Yang kedua itu hak hidup. Yang ketiga hak memperoleh perlindungan. Dan yang keempat itu hak kehormatan pribadi. Dan yang kelima hak menikah dan berkeluarga. Terusnya yang keenam hak wanita sederajat dengan pria atau yang sering kita kenal dengan kesetaraan gender ya. Yang ketujuh hak-hak anak dari orang tua. Yang kedelapan hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan hak kebebasan memilih agama. Yang ke-10 itu hak kebebasan bertindak dan mencari suaka atau perlindungan ya. Yang ke-11 hak untuk bekerja. Dan yang ke-12 itu hak memperoleh kesempatan yang sama. Yang ke-13 yaitu permasalahan hak milik pribadi. Yang ke-14 hak menikmati hasil atau produk ilmu. Dan yang terakhir yaitu hak tahanan dan narapidana. Nah, dari item-item yang telah disebutkan ini mungkin nantinya akan saya mencoba menguraikan satu persatu bagaimana menurut pandangan dari HAM itu sendiri, maupun menurut Al-Quran, maupun menurut deklarasi Kairo. Jadi singkatnya untuk ini akan saya bahas pada video-video berikutnya. Secara garis besar untuk bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa HAM itu sendiri ya itu dibatasi oleh dua hal. Pertama, dibatasi oleh hak azazi manusia orang lain atau yang dimiliki oleh orang lain. Artinya batasannya adalah hak azazi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, batasan HAM itu adalah undang-undang. Jadi segala hal yang telah diatur oleh undang-undang itulah yang menjadi batasan dari HAM itu sendiri. Nah, bicara permasalahan HAM ini memang sangat menarik dan pembahasannya sangat panjang. Nanti pada pembahasan berikutnya mungkin saya akan mencoba menjelaskan dari 15 item yang saya sebutkan tadi. Saya akan menguraikan satu persatu. Tunggu video selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.